Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kita hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kehidupan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan generasi yang mengikuti sunnah beliau, yang kita nantikan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kita hari ini, di kegiatan kuliah Ramadan, akan kita sampaikan materi tentang 3 kunci hidup bahagia. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib memberikan 3 tips bagi seseorang untuk meraih kehidupan yang bahagia. Beliau mengatakan, semoga Allah menjadikan kalian sebagai hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, bersabar atas setiap ujian yang menimpanya, dan senantiasa beristighfar tatkala terjerumus ke dalam dosa. Inilah 3 tanda keberuntungan bagi seseorang dan 3 tanda kebahagiaan bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang hamba akan berputar dalam 3 kondisi tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah membagi 3 tanda kebahagiaan bagi manusia. Yang pertama, bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah, sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah SWT berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan sesungguhnya jika kamu mengingkari nikmatku, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Ayat ini memberikan petunjuk dan penjelasan pada kita bahwasanya setiap kaum muslimin wajib mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Hakikat syukur adalah ketika kita menggunakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk melakukan ibadah dan melakukan amal kebaikan. Barang siapa yang menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk melakukan amal kebaikan, maka sejatinya dia telah mensyukuri nikmat dari Tuhannya. Namun apabila dia menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa, serta mengkufuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka hakikatnya dia belum bersyukur kepada Tuhannya. Kemudian tanda bahagia yang kedua, bersabar tatkala ditimpa musibah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa ma yu'minu billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang hamba kecuali atas izin Allah SWT. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk hidayah ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan dari ayat tersebut bahwa setiap manusia, setiap musibah yang menimpa seorang hamba, kemudian hamba tersebut rela dan ridho atas segala ketetapan dari Tuhannya, dan dia meyakini bahwasanya setiap musibah yang menimpanya itu datangnya dari Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk berupa hidayah ke dalam hatinya. Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memberikan pahala yang besar baginya, dan Allah akan memberikan ganti dari sesuatu yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, orang yang bersabar tatkala ditimpa suatu musibah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar dan juga ampunannya. Tanda bahagia yang ketiga yaitu beristighfar tatkala kita terjerumus ke dalam dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan dari lisan kita, kesalahan dari anggota badan kita, ataupun kesalahan dari hati kita. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bersegera dan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sifat dari manusia adalah pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang pernah berbuat salah, yaitu mereka yang bersegera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah jaga dari dosa. Walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah terjaga dari dosa dan terbebas dari dosa, namun dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan kepada kita mengenai keutamaan istighfar, bahwasanya orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi dari setiap kesedihan yang menimpanya, dan akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan yang menimpanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, man aktsara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan yang menimpanya, dan Allah akan melapangkan dari setiap kesempitan yang menimpanya, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Itulah 3 tanda kebahagiaan bagi seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita menjadi seorang hamba yang bersyukur apabila mendapatkan nikmat dari Allah SWT dan bersabar tatkala kita diuji atau terkena musibah, serta senantiasa bersegera untuk beristighfar kepada Allah ketika kita terjerumus ke dalam dosa. Demikian materi kuliah Ramadan pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.